Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ardi Othman dengan NPM 22312124. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada dalam UAS. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah sebuah rangkaian perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja bersama untuk melakukan tugas atau proses pengolahan data. Kemudian nomor 2, ada jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan Charles Babbage yang merancang mesin analitik, dianggap sebagai cikal bakal komputer. Kemudian pada tahun 1940-an, komputer pertama seperti ENIAC diciptakan menggunakan tabung vakum. Kemudian di generasi kedua pada tahun 1950-an menggunakan transistor, diikuti dengan generasi ketiganya pada tahun 1960-an yang memakai sirkuit terpadu. Kemudian ada di generasi keempat pada 1970-an menggunakan mikroprosesor yang memungkinkan komputer pribadi muncul seperti Apple II dan IBM PC. Kemudian ada generasi kelima yaitu tahun 1990 sampai sekarang. Melihat perkembangan pesat dengan teknologi AI, internet, dan komputasi awan menjadikan komputer lebih canggih dan terjangkau. Nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Pertama ada CPU socket, kemudian ada RAM slot, ada chipset, ada PCI slot, SATA port, power connector, dan I/O port atau input output port. Nomor 4, apa fungsi control unit atau CU pada prosesor? Berfungsi mengatur dan mengendalikan aliran data di dalam komputer, menginterpretasikan instruksi dari program dan mengirimkan sinyal kontrol untuk mengarahkan bagian lain dari prosesor seperti ALU dan register untuk melakukan operasi yang diperlukan. Kemudian ada mengkoordinasikan eksekusi instruksi dalam siklus fetch, decode, dan execute. Nomor 5, sebutkan ScanDisk defragment. ScanDisk adalah utilitas untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada hard drive. Kemudian ada defragment, adalah proses untuk mengorganisir kembali data pada hard drive agar kinerja meningkat. Nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. 4 alat input, ada keyboard untuk memasukkan teks, mouse untuk navigasi, kemudian ada scanner, itu scanner untuk keluaran, kemudian ada speaker untuk memasukkan suara, yang terakhir ada joystick. Kemudian ada alat output yaitu monitor untuk menampilkan gambar, printer untuk mencetak dokumen, scanner untuk mencetak foto, kemudian terakhir ada speaker untuk keluaran suara. Nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Minimal 10 ya. Karena yang pertama ada komputer tidak menyala. Pertama itu periksa sumber daya listrik. Kemudian ada black screen atau layar gelap, periksa koneksi monitornya. Kemudian ada sistem lambat atau intinya lemot lah, itu lakukan clean up atau upgrade RAM. Kemudian ada overheating atau panas pada RAM, yaitu dibersihkan kipasnya atau tambahkan pasta thermal. Kemudian ada hard disk penuh, hapus file yang tidak penting atau pindahkan ke penyimpanan eksternal. Kemudian ada virus, kalau virus itu gunakan antivirus untuk pemindaian dan penghapusan. Kemudian ada tidak bisa koneksi internet, yaitu solusinya periksa kabel atau pengaturan jaringan. Ada keyboard tidak merespon, itu ganti kabelnya atau gunakan keyboard yang baru.
karena itu solusinya ya cuma dua itu. Kemudian ada tidak bisa booting. Tidak bisa booting, kita periksa pengaturan BIOSnya atau reinstall sistem operasinya. Kemudian ada aplikasi sering crash. Sering crash itu berarti minta diupdate atau reinstall aplikasinya. Nomor 8, lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Pertama ada RAM. RAM itu berfungsi untuk penyimpanan sementara untuk data program. Kemudian ada prosesor. Fungsinya untuk pemrosesan utama untuk menjalankan instruksi. Prosesor itu otaknya. Hard disk itu untuk penyimpanan data permanennya. Kemudian ada LAN card, itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau ke jaringan LAN, local area network. Kemudian ada VGA card, itu untuk mengolah dan menghasilkan output grafis. Kemudian ada BIOS untuk menginisialisasikan perangkat keras saat booting. VGA card untuk mengolah dan menghasilkan output grafis. BIOS untuk menginisialisasikan perangkat keras saat booting. Kemudian ada baterai CMOS. CMOS itu untuk menyimpan pengaturan BIOS. Adanya bentuknya kayak batu jam, gede tapi. Kemudian ada sistem operasi. Itu untuk mengolah perangkat keras dan perangkat lunak sistemnya. Kayak misal Windows 10, Linux, Debian 32 bit. Kemudian ada software. Itu adalah program yang dijalankan untuk fungsi tertentu. Misalnya software aplikasi Chrome itu untuk menjalankan untuk searching lah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.